Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam materi tentang pentingnya sarapan pagi, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelas 6D, kelompok 3 pada mata kuliah Gizi Komunitas Komprehensif. Anggota kami yang pertama ada Desti Vita Rama Putri, yang kedua ada Siti Aminah, yang ketiga ada Mulia Junita Putri, yang keempat ada Azahra Fianda, yang kelima ada Nova Dwi Andriani, yang keenam ada Asri Azmi Arfidiana, yang ketujuh ada Angelianti Effendi, yang kedelapan ada Iga Eka Syafitri. Nah, jadi sebelum kita melakukan edukasi, kita membagikan brosur kepada calon responden kita. Untuk pembagiannya, kita menyebar brosur ini di media sosial Instagram dan juga WhatsApp. Bagi calon responden yang berminat, kita akan memberikan kode Zoom-nya. Dan juga para responden yang mau berpartisipasi akan join ke grup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana tadi pagi? Pada sarapan pagi enggak? Enggak. Kak, bangun siang. Apa tuh? Sebelum dimulai, kita mau mengucapkan terima kasih sama teman-teman udah mau berpartisipasi dan join bersama kami dalam program pentingnya sarapan pagi. Nah, teman-teman pasti udah dapat brosur yang kita sebar melalui WA dan IG ya. Terima kasih ya teman-teman udah cukup antusias dalam program kami. Sebelum dimulai lagi, aku mau perkenalin dulu moderatornya. Moderator kita hari ini, Angelianti Effendi, dan pembawa materi kita, Desti Vita Rahma Putri. Jadi materi hari ini berjudul Sarapan Sehat, salah satu pilar gizi seimbang. Tanpa lama-lama, langsung aku oper aja deh ke moderator. Untuk moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk pembawa acara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelianti Effendi. Terima kasih untuk yang sudah mau join. Program ini kami buat untuk memenuhi tugas gizi komunitas komprehensif. Materi yang kita buat itu tentang bagaimana sih pentingnya sarapan pagi, apa sih manfaatnya dari sarapan pagi itu. Materi akan dijelaskan oleh Desti Vita dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Kepada Desti, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk bisa mengisi juga materi atau kayak gimana ya. Jadi saling berbagi sharing aja informasi gitu. Oke, kita langsung di next slide aja ya. Kita nggak perlu lama-lama lah. Bisa di next slide. Di sini sarapan pagi sebelumnya. Pasti kan kita mungkin di antara teman-teman di sini ada yang rutin untuk melakukan sarapan pagi, ada juga yang mungkin aku nggak kebiasaan sarapan pagi dengan alasan nggak ada makanan, aku bangunnya siang, nggak biasa sarapan, kalau aku sarapan perut aku sakit gitu dan lainnya kan. Nah, sebenarnya tuh sarapan apa sih? Next slide. Nah, sarapan itu merupakan salah satu perilaku penting atau aktivitas yang biasa kita lakukan kan pagi hari
Kenapa? Untuk mewujudkan gizi seimbang. Nah, hal ini juga udah dijelasin dan ada pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pangan mengamanatkan untuk mewujudkan gizi seimbang. Nah, sarapan ini juga masuk dalam pedoman gizi seimbang, di mana pedoman gizi seimbang ini kan ada 10 ya. Nah, sarapan ini, pentingnya sarapan adalah masuk ke dalam pedoman gizi seimbang nomor 8. Next slide. Nah, sebenarnya sarapan yang baik ini mulai dari pukul 6 sampai pukul 9. Kenapa sih? Karena kan dalam rentang waktu ini perut kita masih dalam keadaan kosong kan. Dalam sebelumnya seharian semalamnya itu kita nggak makan apa-apa karena kita tidur. Nah, di sini tuh rentang waktu yang baik untuk tubuh kita melakukan metabolisme makanan. Di mana nanti kalau kita makan terus kemudian di metabolisme atau dicerna, makanan ini akan digunakan secara optimal oleh tubuh kita. Itu alasan kenapa sarapan di rentang waktu jam 6 sampai jam 9 ini cukup baik. Kalau kita makan di atas jam 9 ini udah bukan dikatakan sarapan ya teman-teman, tapi udah masuk ke dalam kategori brunch. Jadi nggak breakfast tidak, lunch juga tidak. Jadi ya udah gitu, mungkin bisa masuk ke dalam selingan gitu. Kenapa sih harus sarapan pagi? Emang segitu pentingnya ya? Kan bisa direkap sampai siang hari gitu kan. Kalau enggak minum air putih aja cukup gitu kan. Kadang kayak malas gitu. Ternyata ada juga alasannya kenapa kita diharuskan atau diwajibkan juga untuk sarapan pagi. Yang pertama ini memberikan energi untuk otak sehingga meningkatkan fungsi dari kognitif atau daya berpikir kita. Di mana sebenarnya otak kita itu juga nggak butuh energi, banyak juga butuh protein, vitamin, mineral, bahkan serat untuk meningkatkan konsentrasi ataupun fungsi dari kognitif otak kita. Yang kedua ini ada memperbaiki memori atau daya ingat serta konsentrasi. Yang ketiga ada meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Nanti dijelasin kenapa sih sarapan ini mampu menurunkan stres gitu. Terus yang keempat memelihara tahanan fisik dan juga meningkatkan produktivitas kerja. Tadi terkait dengan fungsi kognitif yang dari otak. Terus juga yang terakhir, ketersediaan zat gizi ini bermanfaat untuk fungsi fisiologi dalam tubuh apabila asupan yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Next slide. Bagaimana sih sarapan yang dianjurkan? Apa lebih banyak karbohidratnya atau lebih banyak proteinnya? Nah, sebenarnya di sini harus seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak. Coba next slide 3. Di sini ada syarat-syarat sarapan pagi. Menurut Depkes juga dijelasin bahwa sebaiknya untuk sarapan pagi ini menyediakan sekitar 20-30% dari kebutuhan gizi harian. Terus juga untuk energi biasanya berkisar antara 370 sampai 555 kilokalori, protein sebesar 9,8 sampai 14,7 gram. Tapi perlu diingat untuk presentasi kebutuhan asupan saat sarapan itu disesuaikan dengan kebutuhan kalori teman-teman per hari. Jadi teman-teman harus kasih kebutuhan kalori saya per hari. Gitu misalnya kebutuhan aku 2000,
berarti 30% dari 2000 tersebut tuh berapa? Seperti itu. Kalau kebutuhan kalori aku 1500, berarti 30% dari 1500 itu berapa? Nah, itu kalori yang dibutuhkan teman-teman untuk sarapan pagi. Terus, hidangan saat sarapan pagi sebaiknya terdiri dari makanan sumber zat tenaga seperti karbohidrat. Terus juga zat pembangun. Zat pembangun di sini apa? Zat pembangun di sini itu protein nabati, protein hewani, dan juga sumber zat pengatur. Pengatur di sini mencakup vitamin dan mineral yang mungkin paling banyak ditemukan pada sayur dan juga buah. Nah, maka dari 3 komponen ini jumlahnya harus seimbang. Dan sarapan pagi ini harus memenuhi kecukupan yang tadi sudah saya bilang, kecukupan individu disesuaikan dengan intensitas aktivitas fisik teman-teman. Jadi biasanya aktivitas fisik teman-teman yang tinggi juga membutuhkan kalori yang tinggi juga dibandingkan teman-teman yang hanya malas-malasan di rumah. Artinya habis bangun siang, habis itu nggak ngapa-ngapain, tidur lagi. Itu beda kebutuhan kalorinya dengan orang-orang yang bangun pagi, dia nyapu, dia ngepel, dia nyuci, itu berbeda. Next slide. Nah, ini tadi juga udah jelasin ya, sarapan pagi dianjurkan yang menyantap makanan ringan yang mampu mempermudah bagi kerja si pencernaan tubuh kita. Terus juga mengkonsumsi protein dan kadar serat yang tinggi, tadi juga dijelasin juga, membuat seseorang itu tahan atau merasa lebih kenyang, lebih lama, sampai waktu makan siang datang, kayak gitu. Next slide. Komposisi makanan sarapan pagi, ini dijabarin lagi ternyata. Kayak yang pertama, kandungan gulanya itu yang dibutuhkan berapa? Ternyata 58% kandungan gula sebaiknya memenuhi 58% dari total energi. Ya, di situ ada gula kompleks ataupun gula yang cepat ataupun mudah terserap. Kalau asupan protein, dia menyumbang yang harus sekitar 12-15% dari total kebutuhan protein sehari. Terus juga ada lemak, sekitar 30% dari kebutuhan yang kita butuhkan. Terus juga karbohidrat, sekitar 55-65% dari total kebutuhan karbohidrat yang seharusnya. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau, kebutuhan kalori aku berapa sih? Sebenarnya ada aplikasi untuk menghitung dan melihat asupan apa aja yang kita udah makan, terus berapa sih kalori kebutuhan kita selama sehari, itu ada aplikasinya, bisa cari. Ataupun nanti teman-teman, kan tadi udah masuk grup ya, boleh kok mau nanya, nanti kita kasih tahu berapa kebutuhan energi teman-teman, protein, dan segala macam. Next slide. Ada bahan makanan apa sih yang dianjurkan? Apa kayak gorengan sama teh manis itu udah cukup? Atau roti doang sama air putih udah cukup? Atau minum teh aja udah cukup? Nah, di sini ada juga bahan-bahan makanan yang baik banget buat kalian konsumsi. Gak cuman itu, ini juga membantu buat teman-teman yang lagi mau menurunkan atau program penurunan berat badan. Yang pertama di sini ada kayak nasi merah, roti gandum utuh, dan juga serealia. Di sini bahan makanan yang udah disebutin tadi merupakan sumber karbohidrat yang kompleks dan juga vitamin B dan serta mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita kalau yang lagi program diet ya jadi ketahan, maksudnya rasa kenyangnya itu bertahan lebih lama. Jadi artinya ngemil-ngemil tuh nggak perlu sampai jam waktu siang. Terus juga produk olahan susu kayak misalkan keju, yogurtnya kalau bisa yang rendah lemak gitu. Terus juga keju, susu, dan lainnya. Telur,
Jadi di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi 2 telur saat sarapan dalam 5 kali seminggu dalam kurun waktu 2 bulan yang menghasilkan berat badannya lebih banyak turun 65% dan lingkar pinggangnya berkurang 83% serta memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, kenapa nih? Karena telur juga merupakan sumber protein yang baik yang mudah kita dapatkan juga. Di sini juga dia dapat membentuk meningkatkan massa otot, juga mengontrol kadar lemak dalam tubuh dan lainnya. Protein telur merupakan pangan standar. 1 butir telur setara dengan 1 gelas susu. Maksudnya di sini kadar proteinnya. Tambahkan pula ya tadi sayur-sayuran, buah, dia sebagai zat pengatur yang kaya akan vitamin dan juga mineral. Next slide. Jadi di sini ada dampak apa aja sih kalau kita itu melewatkan sarapan? Paling teman-teman bilang, ya udah kalau nggak sarapan aku rekap aja sampai siang, nggak masalah kok, nggak berdampak apa-apa. Ya udah nggak sarapan juga nggak apa-apa kok, nggak ada masalah juga kok besok harinya gitu. Kalau nggak ya merasa tidak ada masalah lah pada dirinya. Padahal ada, tapi teman-teman mungkin belum merasakan. Nauzubillah min dzalik, makanya jangan mau menyimpan penyakit gitu. Karena udah dijelasin juga, mungkin kan tadi udah dijelasin juga ya, kayak banyak banget alasan yang membuat kita tuh nggak sarapan. Aku pun gitu, jadi kayak dalam seminggu ada 2 hari yang aku nggak sarapan. Mungkin sarapan jam 10 itu baru sarapan, karena ya tadi ada beberapa hal kayak nggak sempet dan segala macamnya. Tapi makanya di sini kita sama-sama belajar untuk rutin melakukan sarapan pagi. Nah, yang pertama ini ada dampaknya, yaitu sistem metabolisme tubuh terganggu. Kalau metabolisme terganggu, kan biasanya kalau metabolisme tubuh itu untuk mempercepat kita dalam membakar kalori. Nah, ketika tubuh kita membakar kalori secara cepat, maka kita membutuhkan energi lebih banyak, ya kan? Ketika kita nggak makan, otomatis nggak ada kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Sedangkan tubuh harus memerlukan energi, memerlukan kalori, tapi kita nggak makan. Akibatnya, lemak yang ada dalam tubuh kita dipakai untuk energi. Jadi dirombak, cadangan lemak kita dirombak jadi energi. Tapi kan tubuh kita juga nggak, artinya, oh ya bagus dong, tubuh nggak memerlukan lemak di tubuh gue hilang gitu. Enggak, padahal kan tubuh kita juga membutuhkan lemak untuk fungsi organ tubuh gitu. Nah, maka kalau misalkan semakin lama, ya tadi lemak itu kita pecah jadi energi karena kita nggak makan pagi, maka di sini akan merusak jaringan otot, ya. Kenapa? Ya tadi karena banyak banget perombakan, jadi jaringan otot rusak. Apa yang kita rasakan? Terus kalau nggak sarapan, nggak berenergi, nggak bergairah, males, udahlah tidur aja, masih pagi, nanti aja makannya gitu. Jadi ya udah nggak bersemangat gitu. Ya udah dari nggak bersemangat itu ya konsentrasi kita hilang, jadi males, maunya rebahan aja, kayak gitu. Ternyata sarapan itu ngaruh juga ke metabolisme kita. Jadi metabolisme kita itu menjadi memperlambat metabolisme tubuh. Yang kedua, ada kadar gula darah menurun. Kadar gula darah menurun ini artinya tubuh kekurangan energi kan. Nah, kadar gula ini kan glukosa. Glukosa dalam tubuh kita itu untuk apa? Dibutuhin nggak sih? Nah, glukosa dalam tubuh kita ini dibutuhin untuk kerja dari organ-organ tubuh kita, bahkan otak kita pun memerlukan glukosa untuk fungsinya tadi kan, sebagai fungsi kognitif, fungsi konsentrasi, dan lain-lainnya. Tuh. Yang ketiga ada terjadinya perubahan hormonal.
Nah, pada saat kita nggak sarapan, perut kita kan kosong ya. Maka di sini terjadilah perubahan hormonal. Apa sih perubahan hormonal itu? Jadi keseimbangan hormon yang ada di dalam tubuh kita itu terganggu karena kita tidak melakukan sarapan tanpa kita sadari loh ya. Kita nggak merasakan apa-apa kan. Tapi kita nggak merasakan ada perubahan, oh hormon ini gue kok turun ya? Enggak kan. Tapi kan artinya ada sinyal, ada tanda yang menunjukkan bahwa hormon kita itu terganggu. Itu. Nah, apa sih hormon apa yang terganggu pada saat kita melewatkan sarapan? Di sini ada yang namanya hormon kortisol, ya. Hormon kortisol ini mengalami perubahan. Padahal kalau misalkan hormon ini mengalami perubahan, tidak terjadi keseimbangan dalam tubuh, ini memicu stres. Memicu stres teman-teman. Nah, hormon kortisol ini diproduksi oleh kelenjar adrenal, kelenjar adrenalin. Nah, kalau misalkan padahal hormon kortisol ini kita butuhin dalam tubuh kita untuk sistem kekebalan tubuh dan juga untuk metabolisme tubuh. Tetapi karena adanya gangguan keseimbangan hormon, dia malah berdampak negatif bagi tubuh kita, yaitu memicu adanya stres. Kalau misalkan kortisol ini terganggu, maka ada beberapa dampak nih yang bakal muncul tanpa kita sadari. Misalnya, kayak stres. Stres ini menyebabkan apa? Ya, yang pertama ada tekanan darah kita akan tinggi, teman-teman. Ya. Terus yang kedua, kadar gula darahnya menaik. Jadi nggak kekontrol sama si insulin dari darah kita. Terus juga memicu obesitas. Obesitas di sini maksudnya apa? Kalau kita stres, ada yang murung, nggak makan, ataupun dan sebaliknya kayak lebih banyak makan nih, gitu. Terus juga, kalau misalkan hormon dari kortisol ini terganggu, muka kita lebih cenderung banyak jerawat, tanpa kita sadari loh ya. Jadi, kita, oh ini lupa cuci muka gitu ya mungkin. Ya mungkin itu salah satu faktornya, tapi kan itu faktor dari luar. Faktor dari dalam kita nggak tahu, makanya hormon kortisol ini juga perlu seimbang dalam tubuh. Nah, juga di sini ada penelitian dari universitas yang ada di Israel, dia menunjukkan juga bahwa nggak cuma kortisol yang terganggu hormonnya, tapi juga ada hormon insulin. Ya, hormon insulin ini kan gunanya untuk mengontrol kadar gula darah kita kan. Kalau misalkan kadar gula darah kita nggak kekontrol, karena kenapa? Insulinnya ini nggak mampu mengontrol si glukosa. Nah, disebabkan karena kenapa? Jadi hormon insulin ini kan terganggu. Si pankreas ini dia nggak bisa menghasilkan insulin secara baik dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang tubuh kita inginkan. Jadi dapat menyebabkan diabetes di kemudian harinya karena si insulin ini tidak mampu menyeimbangkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Maka nanti di kemudian hari beresiko untuk menderita diabetes. Diabetesnya diabetes tipe 2. Terus yang keempat, tubuh akan menimbun lemak di bagian tubuh yang tidak diinginkan. Jadi kan kita semalaman itu kita nggak makan sama sekali ya. Tidur tuh kita nggak makan kan, kita nggak minum. Terus bangun siang, bangun jam 9:30, oh panik bingung ngapain, mau makan, nanggung, udah siang, ntar aja makannya direkap, terus lapar, ya kan, terus pasti kayak tubuh tuh secara otomatis kayak mengubah lemak yang tadi dijelasin, mengubah lemak menjadi energi kan untuk beraktivitas. Paling nggak kita ke kamar mandi lah, ngapain, buka kulkas, itu kan juga butuh energi. Jadi tanpa kita sadar itu lemak yang pertama, kalau misalkan emang nggak terpenuhi. Nah, kalau misalkan kalau hal ini berdampak kayak secara terus-menerus, maka makanan yang kita makan ini akan mudah diubah malah menjadi lemak. Jadi nggak secara kayak aturan kan kita makan, metabolisme tubuh kita baik, dicerna,
disimpan menjadi energi. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kita sering tidak melakukan sarapan, melewatkan sarapan, maka makanan yang kita makan cenderung untuk lebih mudah berubah menjadi lemak. Kemudian lemak dalam tubuh kita meningkat nih. Nah, jaringan lemak kita udah penuh. Bingung, mau taruh di mana nih? Lemak udah penuh nih, udah nggak bisa nampung lagi. Oke, taruh di bagian perut. Oke, taruh di bagian lengan. Oke, taruh di bagian pinggul. Mungkin untuk perempuan. Disitulah disimpan lemak pada bagian-bagian tubuh yang tidak diinginkan, terutama pada wanita ya, lebih mudah untuk menyimpan lemak biasanya pada bagian lengan, perut, paha, dan segala macam. Yang kelima ini memicu otak untuk makanan berlebihan. Di sini juga ada dari pakar Emil Levis, dari pakar diet dan juga nutrisi, bahwa kan kalau sarapan itu perut dalam keadaan kosong ya. Di sini padahal otak juga memerlukan asupan energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, bahkan serat. Nah, ketika sinyal lapar ini datang, maka kita tuh cenderung untuk pengen makan aja apa aja deh yang ada gitu ya. Makan apa aja deh yang ada, yang memicu kita akhirnya tidak terkendali gitu nafsu makannya. Jadi makan apa aja yang kita pengenin. Makan basreng lah, makan cimil lah, apa aja lah yang kita inginin. Karena tadi otak itu terlalu merespon yang terlalu berlebihan. Jadi kayak pengen makannya tuh berlebihan gitu. Nah ini juga yang tadi kalkulasi lemak dalam tubuh pun meningkat. Yang keenam ada tubuh menjadi lemas. Yang tadi karena kurangnya asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi butuhnya misalnya 300 kalori, kita cuma makan 50 kalori. Nah, itu kan juga kita jadi lemas gitu karena kan yang tadi aturan energi yang kita butuhkan tuh masih kurang. Sulit berpikir tadi terkait dengan fungsi otak. Terus juga memicu kenaikan berat badan. Nah, kenaikan berat badan ini sama yang dijelasin di nomor 4, banyakan karena penimbunan lemak pada bagian tubuh yang tidak diinginkan. Meningkatkan asam lambung. Iya, karena kenapa? Ya tadi, makannya direkap. Padahal setiap, kecuali pokoknya kalau kita bangun, itu lambung langsung bekerja lagi. Otomatis gerak si lambung ini terus bekerja, tapi kalau misalkan nggak kita isi makanan gitu ya, kita nggak sarapan, sedangkan lambung ini terus memproduksi asam lambung. Walaupun kita nggak makan, dia memproduksi asam lambung. Kalau misalkan makanan kita masuk, otomatis asam lambung itu membantu dalam proses pencernaan makanan kita. Tapi kalau tidak ada makanan, asam lambung ini akan naik tingkatnya, bahkan bisa sampai ke tenggorokan, kerongkongan gitu, yang nanti bakal menyebabkan GERD, MAH gitu. Menghambat peningkatan kualitas SDM ya tadi karena fungsi kognitifnya, konsentrasinya berkurang, dan lainnya. Yang ke-11, pola makan dengan melewatkan sarapan dalam jangka waktu yang relatif panjang dapat menyebabkan penyakit infeksi yang disertai dengan kurangnya gizi tadi, karena kurangnya asupan sesuai dengan kebutuhan, imunitas tubuh menurun, infeksi datang, virus bakteri datang, infeksi pun menyerang tubuh kita. Kurang gizi ya tadi karena kalau dilakukan secara terus-menerus, ya itu akan berdampak pada gizi kurang tanpa kita sadari. Next slide. Oh, sudah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang udah join. Mungkin nanti di sini ada sesi tanya jawab nggak ya, teman-teman? Ada, nanti ada sesi tanya jawab. Oke. Sekian sharing-sharing kita. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan ya. Terima kasih untuk Desti. Untuk kalian mungkin ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya. Siapa namanya? Anastasia, Silakan. gimana caranya kita tahu
berapa kalori yang kita makan, walaupun udah banyak aplikasi untuk mencatat kalori kayak gitu, tapi kan untuk di kenyataannya dari yang dicatat sama yang aslinya itu kan nggak terlalu sama gitu ya. Gimana caranya kita bener-bener tahu, kayak misalkan nasi aja itu kita tahu kalorinya berapa yang pastinya itu gimana gitu. Ngerti gak maksudnya? Oh yang ngerti maksudnya, misalkan kita padahal tahu nih 100 gram ya, 100 gram nasi itu 180 kalori misalkan. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya ini tuh kelebihan atau kekurangan sih gitu ya? Bukan. Yang kita ambil itu berapa kalori. Kita kan ngambil nasi, misalkan ambil aja gitu kan. Kita nggak tahu ini berapa kalori pastinya gitu loh. Oke, di sini kalau misalkan dari yang udah kita pelajari juga, di sini pakainya satuannya centong. Jadi 1 centong itu 100 gram. Biasanya kalau di rumah pakai apa? Centong nasi ya? Iya, centong. Nah, biasanya di aplikasi itu ada langsung satuan gram kan ya? Iya. Nah, biasanya kalau misalkan kita langsung, jadi kalau misalkan untuk nasi misalnya, 1 centong nasi itu 100 gram. Kita asumsikan, kita samaratakan 1 centong nasi itu 100 gram. Kalori yang ada dalam 100 gram nasi ini, itu 180 kalori. Kayak gitu. Jadi, kalaupun teman-teman mau lebih akurat, kalau teman-teman kalian rajin, aku juga pernah sih kayak gitu. Jadi kayak aku mau nih kebutuhan kalori aku sekian, aku pakai timbangan digital. Jadi aku tahu kebutuhan sarapan pagi aku berapa, siang aku berapa, sore aku berapa. Jadi setiap pagi aku nimbang. Pernah juga kayak, tapi ya nggak bertahan lama. Artinya, oh iya aku tahu nih takaran aku sekian gram. Kira-kira kalau 2 buah tempe tuh berapa gram gitu. Kalau untuk 1 ekor lele itu berapa gram gitu. Jadi sebelumnya udah pernah aku melakukan penimbangan. Jadi kayak udah tahu nih, oh iya, oke, porsi pagi aku 300 kalori. Berarti 1 centong nasi, 1 potong tahu, terus 3 sendok makan atau 3 sendok makan tumis kacang dan tempe kayak gitu. Jadi kalau mau lebih akurat, teman-teman bisa pakai timbangan digital. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, nanti kalau ada yang mau bertanya, ini ya, di WA aja, di grup, kita saling sharing aja. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi tadi, sarapan merupakan salah satu perilaku gizi seimbang, dan dampak positifnya adalah memberikan energi untuk otak sehingga dapat meningkatkan fungsi kognitif. Lalu yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, memelihara ketahanan fisik dan meningkatkan produktivitas kerja. Lalu syarat sarapan paginya yaitu hidangan sarapannya makanan sumber tenaga, sumber zat pembangun, dan sumber zat dalam jumlah yang seimbang. Lalu syarat sarapan paginya yaitu makanannya yang pertama harus bersumber tenaga, yaitu contohnya itu kayak karbohidrat, lalu ada sumber zat pembangun, lalu ada sumber zat Lalu ada bahan makanan yang dianjurkan untuk sarapan itu biasanya adanya nasi, roti, dan telur. Mungkin Ara bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih Angel. Akhirnya rangkaian acara kita udah mau selesai nih ya teman-teman. Sebelumnya, sebelum ditutup boleh dinyalain dulu nggak kameranya sebentar buat di SS.
udah stop share screen aja dulu Iga supaya kelihatan semua. Iya. Oke, makasih teman-teman. Nanti program selanjutnya kita jelasin di grup aja ya gimana-gimananya. Jadi gimana nih teman-teman, udah pada paham kan sepenting apa sih sarapan pagi itu? Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua dan dapat teman-teman terapin terus-terusan secara konsisten walaupun nanti program ini udah selesai. Kalau gitu saya selaku pembawa acara mewakili teman-teman kelompok 3 yang lain mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mau luangin waktunya dan udah mau berpartisipasi dalam program sarapan pagi kita ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Indah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain kita melakukan edukasi via Zoom, jadi sebelumnya untuk mengontrol para responden kita membuatkan suatu wadah, yaitu grup di WhatsApp dengan tema sarapan sehat, pentingnya sarapan pagi untuk kaum milenial. Di sini kita ataupun bagi responden yang berminat untuk mengikuti program kita akan berikan edukasi, lalu kita kasih kode Zoom dan mereka dapat join. Ini anggotanya 39 orang, sudah termasuk anggota kita yaitu 8 orang. Namun di sini sudah ada beberapa orang yang sudah leave grup karena programnya sudah selesai. Nah, di sini setelah kita membuat grup, kita invite beberapa responden yang berminat untuk mengikuti program kita. Lalu sebelum dimulainya edukasi pada Zoom, kita melakukan pretest. Ingin mengetahui sejauh mana sih responden kita itu tahu tentang pentingnya sarapan. Jadi para responden atau partisipan tersebut mengisi pretest sebelum dilakukan edukasi. Lalu ketika responden sudah pada mengisi pretest, mereka diperkenankan untuk join via Zoom. Ya, kemudian bagi responden yang sudah mendapatkan edukasi via Zoom, mereka dipersilahkan untuk bertanya ataupun mengajukan pertanyaan lah gitu di WhatsApp kami ini di grup, karena mungkin mereka tidak sempat untuk menanyakan di via Zoom, jadi kita membuka sesi tanya jawab di grup WhatsApp ini. Nah, dan dari masing-masing anggota kelompok kami membantu menjawab dan menjelaskan sesuai dengan teori yang sudah kami dapatkan. Lalu ketika sesi tanya jawab sudah ataupun sudah berlangsung, di sini kami juga sembari atau sambil memberikan post test, artinya untuk mengetahui apakah pengetahuan responden ini meningkat
setelah kita berikan edukasi terkait dengan pentingnya sarapan. Ini adalah hasil report dari partisipan ataupun responden dalam program kami dengan total responden ataupun partisipan sebanyak 37 orang dan hampir rata-rata. Setelah kita melakukan edukasi mengenai sarapan pagi dan implementasi program sarapan pagi, kita melakukan monitoring serta evaluasi, yang dimana monitoring terkait edukasi kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan responden dengan responden mengisi pre-post test mengenai pentingnya sarapan pagi. Sedangkan untuk monitoring terkait implementasi program, kita melakukannya dari konsistensi responden melakukan sarapan pagi dengan mendokumentasikan foto makanan. Terkait monitoring pengetahuan responden, kita melihatnya dari hasil kuesioner pre dan post test, di mana hasil prevalensi pengetahuan responden meningkat 9% dari 70,3% menjadi 79,3%. 70,3% adalah hasil pre-test dan 79,3% adalah hasil post-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya edukasi yang diberikan, maka responden mengalami peningkatan pengetahuan. Implementasi program itu dilakukan pada tanggal 5 Juli 2020 dengan program sarapan pagi, dan sasarannya yaitu ada 38 remaja usia 18-22 tahun untuk daerah Tangerang Selatan. Dengan target mampu menjalankan sarapan pagi sesuai dengan waktu yang dianjurkan dan menu sesuai dengan gizi seimbang. Target yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan edukasi responden. Berdasarkan hasil program kemarin, kita mendapatkan prevalensi responden yang melakukan sarapan pagi itu meningkat sekitar 16% dari 70% menjadi 86%. Dan prevalensi pengetahuan responden ini juga meningkat 9% dari 70,3% menjadi 79,3%. Laporan pemantauan kegiatan program dengan mendokumentasikan makanan sarapan pagi disertakan jam dan wajah, dan hasil pretest dan posttest. Lalu ada evaluasi analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Kegiatan program yang kami lakukan ini memiliki daya terima secara baik, dan juga dengan dilakukannya edukasi sebelum implementasi membuat pengetahuan para responden meningkat, dilihat dari hasil pretest dan posttest yang kita buat. Lalu responden menjadi termotivasi dan terbiasa menjalankan sarapan pagi secara rutin karena tahu dampak dari meninggalkan sarapan. Lalu materi yang telah disampaikan akan selalu bisa dilihat dan tidak ada keterbatasan dalam mengaksesnya, sehingga ilmu yang diberikan dapat selalu dilihat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu ada weakness, ada beberapa kendala juga dalam menjalankan program ini, yaitu kurangnya controlling terhadap responden. Karena kami hanya menyediakan platform grup WA, walau sudah cukup baik, namun masih ada beberapa responden yang kurang terkontrol baik, karena tidak tepatnya waktu dan akses internet yang kurang baik. Lalu ada opportunities, yaitu ada beberapa hal yang juga mampu kita untuk dapat berjalannya program ini dengan baik dan lancar. Dengan adanya media sosial, kami dapat merekrut responden sesuai dengan karakteristik yang kita sudah tentukan dengan baik dan cepat, dengan cara membagikan brosur dengan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Para calon responden juga ingin bergabung dalam program kami juga dapat personal chat atau direct message kepada kami. Lalu akan kami invite ke dalam grup. Lalu ada traits, yaitu masih rendahnya motivasi dan minat orang karena kurang kemauan akan pentingnya sarapan pagi, dan lebih memilih melewatkan sarapan karena bisa digabung dengan makan siang.
Kesimpulannya, sarapan adalah kebutuhan manusia yang seharusnya dilakukan secara teratur setiap pagi. Waktu sarapan dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan 10 pagi. Sarapan sangat penting dilakukan oleh pelajar karena dapat mengganjal perut, memberikan energi agar kita bisa beraktivitas dengan baik, otak bekerja lebih optimal, tidak cepat mengantuk, mengembalikan fungsi metabolisme tubuh, dan akan membantu fokus dalam mengerjakan tugas. Akibat tidak sarapan pagi adalah kadar gulanya akan menurun, prestasi di sekolah menurun, dan penampilan sosial menjadi terganggu. Faktor yang mempengaruhi sarapan pagi adalah pengetahuan tentang gizi, peran orang tua, uang saku, dan ketersediaan makanan di rumah. Sarannya, sarapan pagi sering dilewatkan oleh para remaja dikarenakan faktor aktivitas yang padat, uang saku, dan ketersediaan makanan di rumah. Tetapi sarapan pagi sangatlah penting dilakukan terutama pada remaja seperti yang dijelaskan pada kesimpulan di atas. Maka dari itu, sarapan pagi penting dilakukan oleh para remaja agar memberikan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Terima kasih kepada panitia program Sarapan Sehat yang telah mengedukasi saya terutama untuk dapat sarapan sehat setiap harinya, dan terima kasih atas reward yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman panitia dalam program tentang pentingnya sarapan pagi. Saya menjadi lebih paham dan tahu bahwa memang sarapan pagi sangatlah penting bagi kami, terutama saya untuk mengawali aktivitas kami sehari-hari. Terlebih dengan melakukan sarapan pagi memiliki manfaat juga yang cukup banyak. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan reward kepada saya sama cara program ini. Semoga kedepannya kita semua dan juga saya mampu menerapkan program ini dalam kehidupan saya nantinya menjadi rutin dan selalu melakukan sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Sarapan Sehat yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman sehingga saya bisa mengaplikasikannya setiap pagi dengan menu sarapan